Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi anak-anakku yang ada di SDN 1 Dengan Timur, khususnya kelas 5, jadi kita akan simulasi terkait link ANBK yang sudah dikirimkan ke grupnya. Jadi simak video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, untuk belajar AKM khusus untuk kelas 5 SDN 1 Dengan Timur, yang pertama, karena kita sudah mempunyai link, yang pertama buka link yang udah dikirimkan oleh guru, yaitu kita cari dulu linknya. Baiklah, pakai link yang pushmanager.commandboard.go.id ayo AKM, itu diklik, maka akan tampil seperti ini. Kemudian karena ini tingkat SD, maka klik OK, lanjut. Setelah itu klik login. Nah, kemudian di sini ada pilihan, ya, ada pilihan. Kita coba ya, kita pakai nama aja ya, misalkan kita pakai nama Andi. Andi tulis nama di sini, kemudian tanggal lahir kita pakai tanggal 5 aja ya. Ya, bulan Mei. Misal lahirnya tahun 2011, karena kelas 5 sekarang di tahun 2021 ini lahiran tahun 2011. Kemudian ambil tokennya di atas dengan cara copy, salin aja di sini, kemudian paste di sini, paste, tempel aja di sini. Kalau pakai bahasa Indonesia pakai tempel, kalau pakai bahasa Inggris maka pakai paste. Oke, setelah itu adik-adik silahkan submit. Kemudian akan tampil seperti ini, konfirmasi tes. Nah, ini udah ada literasi SD MI paket A, kemudian statusnya tes baru, waktunya karena ini malam maka waktunya alokasi waktu untuk menjawab soal nanti 60 menit. Jadi tekan untuk mulai. Nah, setelah mulai seperti ini akan tampilannya, ya. Soal yang seperti ini, ya, soal seperti ini itu soal yang boleh dijawab satu. Kalau bulat bundar-bundar seperti ini, ya, ini hanya satu, tidak boleh dua, ya, tidak boleh dua. Misalkan kita pilih A, ya, pilih centang aja, lalu kita lanjutkan. Setelah itu maka akan tampil soal yang kedua. Nah, kalau soalnya seperti ini, boleh kita memilih dua jawaban seperti ini. Dua jawaban boleh, atau lebih, 3 boleh. Tapi kalau yang benar 2, cukup kita pakai 2. Kemudian lanjut, soal berikutnya lanjut. Nah, yang ini kita hanya memilih benar atau salah, itu aja. Karena di sini Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi, karena itu pernyataan yang benar, maka kita akan klik yang di benar. Kemudian Om dan Tante kesal ketika kedatangan, ini pernyataan salah, maka kita klik di salah. Kemudian lanjutkan soal. Seperti itu. Nah, ada bentuk soal yang seperti ini. Nah, ini bentuk soal untuk jawab singkat namanya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, kan Udin ini dan Siti ini melakukan ngamen dan bernyanyi di jalan, ya. Jadi kita tulis mengamen dan bernyanyi, ya, seperti ini. Terus kemudian soalnya dilanjutkan di next aja ya, atau soal berikutnya. Kalau pakai bahasa Inggris pakai next. Nah, kemudian ada soal, kalau ketemu soal seperti ini soal menjodohkan pasangkanlah peristiwa yang ada di lajur kiri, yang ini lajur kiri, kemudian yang ini lajur kanan, yang di sini lajur kanan. Nanti kita jodohkan. Pertama kita klik caranya ya. Misal suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, kita
klik. Nah, ini cocoknya dengan siapa yang memberikan, ya tentunya om dan tante yang memberikan mereka uang pada saat di jalan. Maka akan bergaris seperti ini. Kemudian suka bernyanyi dan dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, itu siapa yang melakukan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Siti dan Udin. Nah, kita klik seperti ini maka akan terhubung. Ini namanya soal yang menjodohkan. Ini bentuk-bentuk soal dalam KM tingkat SD. Nah, kemudian soal, karena tidak ada soal lagi, kita lanjutkan. Tapi kalau soal yang barusan misalkan mau diganti, kita klik ganti, maka dia akan ulang ke semula. Tapi karena soal itu benar, maka kita akan lanjutkan seperti ini, ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada soal yang ke selanjutnya. Ini soal jawaban panjang. Ini namanya jawaban uraian. Soalnya jelaskan yang mendukung gambar tersebut sesuai dengan isi puisi tersebut sudah sesuai dengan isi. Ulangin, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi kita jelaskan. Kita jelaskan dulu. Nah, kita sederhana aja karena ini simulasi, contoh saja, ya. Jadi kita jelaskan sedikit. Kita ketik di sini. Jadi Udin dan Siti berjalan, ulangi, mengamen, ya, salah. Mengamen di jalan. Nah, jadi gambar tersebut merupakan kan Udin dan Siti mengamen jalan. Seperti itulah sederhananya, ya. Nah, setelah itu ditulis, kemudian kita soal lanjut, ya. Soal lanjut. Nah, klik sembarang dulu supaya tidak tertulis di sini, maksudnya klik sembarang. Nah, supaya seperti ini tampilannya. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini soal masih literasi. Sebelum adik-adik menjawab soal tersebut, sebaiknya membaca dulu biar tidak salah nantinya, ya. Karena ini soal menjelaskan masih. Kalau ada kolom untuk menjawab soal, maka itu merupakan soal penjelasan, tidak soal pilihan ganda. Tadi ada pilihan ganda, ada yang boleh dipilih lebih daripada satu, ada yang memasangkan. Nah, jadi kalau seperti ini yang besar kolomnya, itu merupakan soal untuk uraian, ya. Nah, soalnya apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Apalagi kalau bukan karena kurang tidur. Kurang tidur itu menyebabkan mata panda. Selanjutnya next, ya, atau soal berikutnya. Nah, kalau seperti ini soalnya boleh dijawab lebih dari satu. Kalau soal kayak kotak ini, ya, penyakit apa yang dapat menyebabkan yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per hari? Nah, yang biasanya itu ada serangan jantung, terus ya klik serangan jantung, diabetes, seperti itu, ya. Selanjutnya soal selanjutnya, ya. Nah, kemudian apa tujuan penulis pada teks tersebut? Tujuannya adalah menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Kalau memang ya, kita klik ya. Memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup, menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur, menginformasi ke pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Nah, kita mana yang kita anggap benar itu diklik, ya. Ini bukan simulasi untuk simulasi untuk menjawab soal, tapi ini merupakan cara, itu aja, ya. Di sini pertanyaan selanjutnya, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan?
kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, katanya. Berarti bisa dipilih dari satu jawaban. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Membantu kita untuk fokus dalam belajar, boleh. Membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu, boleh. Karena kalau kita ngantuk, kita tidak akan mengingat sesuatu. Menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata, iya. Karena mata Anda kan melingkar hitam di matanya. Seperti itu ya. Membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Ya, kalau kita lesu pasti kita akan marah, tapi cukuplah 3 kita pakai ya di sini. Kemudian usia, pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Prasekolah 3 sampai 5 tahun, lama tidurnya yang dibutuhkan berapa gitu ya. Bayi ada belita di situ, ada prasekolah 3 sampai 5 tahun itu 10 sampai 13 jam. Cari 10 sampai 13 jam. Klik dulu ini, baru klik yang di sebelah kanan. Kemudian usia sekolah. Usia sekolah berapa? Kita lihat gambar. Usia sekolah itu 16 sampai 13 tahun itu 9 sampai 11. Jadi seperti ini. Nah, maka dia akan terhubung secara otomatis. Selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, pernyataan yang benar kayak tadi, pernyataan yang benar. Nah, setelah nanti waktunya kita lihat waktunya di situ, daftar soalnya yang ini ya, berapa yang sudah dijawab dan berapa yang belum dijawab, udah kelihatan. Tinggal berapa soal yang belum dijawab. Nanti kalau sudah semua dijawab, maka dia akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang di atas ya, dia akan berwarna hitam kalau sudah dijawab semuanya. Setelah itu di sini ada informasi soal yang belum juga. Nah, jadi jawab yang mana yang belum ya. Nah, coba kita klik-klik aja dulu ya. Soalnya supaya biar jelas ya. Kita aja klik-klik dulu sembarangan. Kita bentuk soal kayak tadi. Kalau dia kotak, boleh menjawab lebih daripada satu ya. Langsung next saja. Kita mau lihat yang terakhir. Nah, tanpa saya baca soal dulu supaya tahu ini soalnya bentuknya berpasangan kayak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut. Ini soal untuk uraian, kita cetak dulu. Nah, setelah itu selesai. Nah, konfirmasi tes katanya kalau udah selesai. Klik selesai maka akan timbul konfirmasi teks. Kemudian selesai tes, klik selesai tes. Nah, maka dia akan tampil ini jawaban tadi. Nah, jadi guru mudah untuk memeriksanya. Mana yang benar, mana yang salah. Ini jawabannya, ini kunci jawabannya sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu selesai. Boleh ditutup dengan klik tombol tutup. Nah, dia akan kembali ke seperti semula lagi. Kalau mau tes lagi boleh dites. Nah, ini untuk paket yang ini paket SD. Untuk adik-adik yang di SMP boleh menggunakan paket B. Kalau yang di SMA boleh menggunakan paket. Begitu saja informasi dari channel kami Rinjani. Mohon maaf atas kekurangan. Ini sederhana. Ini penjelasan untuk adik-adik yang ada di kelas 5 SDN 1 Denggian Timur. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.